Engineer atau dalam bahasa Indonesia perekayasa atau insinyur adalah salah satu dari banyak pekerjaan di dunia ini. Engineer berpikir, menganalisa, dan mendesain suatu penyelesaian masalah agar terciptanya penyelesaian masalah yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Rekayasa itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses lewat www.kbbi.go.id/rekayasa adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam suatu pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan rekonstruksi, dan lain sebagainya. Penyelesaian masalah atau problem solving itulah hal yang dilakukan oleh para engineer. Problem solving yang dilakukan oleh para engineer bersifat efisien, efektif, dan tepat sasaran. Ruang lingkup masalah yang diselesaikan oleh engineer sangat luas, antara lain tenaga listrik, rekonstruksi, biomedik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Masalah-masalah itu diselesaikan oleh para engineer dengan suatu karya, contohnya handphone yang dapat membuat satu orang dengan yang lain berkomunikasi secara cepat walaupun jauh. Jembatan yang membantu aksesibilitas antar daerah, robot di pabrik mobil sehingga pekerjaan semakin lebih ringan dan hasilnya semakin presisi, adanya pesawat Airbus A380 sehingga sebanyak kurang lebih 380 orang dapat pergi melintasi samudra di udara, adanya iktp sehingga tidak ada lagi penggandaan dan pemalsuan KTP. Bukan hanya masalah seperti penanganan penipuan komunikasi wilayah dan aksesibilitas itu saja yang diselesaikan oleh para engineer. Namun engineer juga berusaha membantu orang yang cacat sehingga memiliki organnya kembali, seperti RoboHand yang mampu menggantikan tangan kita, dan kaki palsu yang ringan dan fleksibel untuk ikut olimpiade, seperti yang dilakukan oleh Oscar. Setiap masalah yang diselesaikan oleh engineer mengubah peradaban dunia. Seperti saat ini sudah adanya laptop dan gadget yang menyebabkan satu orang antara orang yang lainnya dapat berkomunikasi secara cepat lewat email, forum, dan lain sebagainya. Maka dari itu, engineer adalah salah satu pionir untuk perubahan peradaban manusia. Dalam bekerja, engineer memiliki pola kerja yang cukup terstruktur. Engineer harus teliti, disiplin, berhati-hati, dan selalu fokus. Pola kerja engineer diatur lewat etika profesi engineering dari Badan Akreditasi Engineering dan Teknologi, yaitu ABAT. Etika profesi itu antara lain 1. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. 2. Bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka, dan klien. 3. Berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi rekayasa. 4. Mendukung masyarakat profesional dan disiplin ilmu mereka. Selain etika profesi, penerapan metode berpikir untuk penyelesaian masalah harus diterapkan oleh engineer. Dalam penyelesaian masalah, engineer memiliki 4 metode berpikir, antara lain menganalisa, memodelisasi, dan menyelesaikan masalah. Seorang engineer dituntut untuk mampu menganalisa masalah, memodelisasi penyelesaian masalah, sehingga penyelesaian masalah tersebut dapat direalisasikan. Mengkonsepsikan sistem kompleks sebagai suatu kumpulan dari komponen yang kecil. Seorang engineer harus terlebih dahulu tahu tentang yang kecil sehingga dapat membuat sistem yang besar dan rumit. Pengembangan menggunakan model simulasi matematika. Engineer harus memahami matematika secara baik sehingga dapat memodelisasi dan mensimulasikan persamaan matematika tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, sintesis dan desain. Perekayasa atau engineer harus mampu mendesain suatu penyelesaian masalah dengan baik. Desain adalah gambaran atau rancangan dari sesuatu yang ingin kita buat. Desain yang baik dari engineer adalah desain yang jelas, meminimalisir biaya, logis, dan tepat sasaran. Desain itu pun juga dibuat berdasarkan konsep matematika dan fisika yang telah dipelajari. Engineer selain harus mengetahui etika profesi dan metode berpikir, engineer juga harus tahu masalah haki. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual antara lain hak cipta, hak kekayaan industri yang dibagi menjadi paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Selain memahami etika profesi, metode berpikir secara engineering, dan haki tadi, engineer juga diharapkan memiliki soft skill yang baik, sehingga ketika berada di dalam tim, ia memiliki kontribusi yang baik dan memiliki teamwork yang baik.
engineer sangat berkembang di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat bahwa peminat siswa SMA untuk menjadi mahasiswa engineer begitu banyak. Data yang saya ambil dari internet bahwa dari SBMPTN dan SNMPTN, Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi menjadi peringkat tertinggi untuk jurusan IPA. Jadi dapat kita juga lihat bahwa di ITB sendiri terdapat 3.600 mahasiswa baru S1 yang berusaha untuk menjadi engineer pada saat lulusnya. Namun sayang, kurangnya perhatian dari pemerintah membuat para engineer tadi luntur semangatnya untuk membangun Indonesia. Artinya dapat kita lihat tentang pengembangan riset di Indonesia yang cukup sulit karena kurang didanai oleh pemerintah, sehingga engineer yang jenius dari Indonesia pindah ke luar negeri karena lebih profit di sana. Maka dari itu saya sarankan kepada pemerintah untuk lebih perhatian lagi kepada engineer, karena engineer membangun bangsa Indonesia menjadi yang lebih maju. Demikian laporan saya. Mudah-mudahan saya dapat menjadi engineer yang baik setelah saya membuat laporan ini. Cita-cita saya dengan berkuliah di ITB ini, saya dapat mengembangkan suatu inovasi dari software dan gadget sehingga saya dapat memberikan software dan gadget yang setara dengan Microsoft, Apple, Google, Samsung, dan lain sebagainya. Selain itu saya juga ingin mengembangkan sosial media yang nantinya dapat mengalahkan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon di subscribe.